Punya budget sampai 6 jutaan, masih bingung antara mau pilih mid-range premium atau flagship versi murah? Kali ini saya ada Samsung Galaxy S21 FE yang bisa jadi pilihan ketika mau cari smartphone flagship tapi budgetnya nanggung. Pakai chipset flagship sekelas Exynos 2105nm, Dynamic AMOLED 2 kali, 120Hz, wireless charge, dukungan update software terjamin, hingga hasil kamera yang nggak perlu diragukan lagi. Apalagi harganya yang dari 10 juta sekarang udah jadi 6 jutaan. Ditenagai chipset sekelas Exynos 2100 yang dipadukan dengan GPU Mali G78MP14 serta memori RAM 8GB LPDDR5 dan ROM 128GB UFS 3.1, performa HP ini jelas masih mumpuni banget untuk saat ini. Pengetesan menggunakan Antutu versi 9, skornya bisa tembus mencapai 580 ribuan dengan skor CPU dan GPU yang tergolong tinggi. Lalu untuk skor Geekbench 6 tesnya pun bisa mendapatkan skor single core 722 poin dan multicore 2361 poin. Yang agak mengecewakan paling di skor 3D Mark pada mode Extreme Stress Test, karena tingkat kestabilannya hanya di 67,7% saja. Tapi dengan skor benchmark segitu, tentunya masih tetap enak nih buat mainin game SD populer saat ini. Contohnya buat main game PUBG Mobile. Untuk settingan terbaik, HP ini bisa dimainkan pakai settingan Smooth Extreme, yang masih belum dirasakan di HP kelas mid-range terbarunya Samsung untuk saat ini. Walaupun aslinya untuk gaming, performanya oke banget, tapi jujur yang bikin HP ini gak nyaman tentunya di suhu panas HP-nya yang terasa overheat. Walaupun untuk sensor gironya lancar dan gak delay, tapi kalau untuk bermain dalam waktu yang lama, Exynos 2100 ini sepertinya kurang cocok nih untuk diandalkan. Terus buat main game Mobile Legends juga bisa high frame rate dengan settingan grafis ultra. Dan untuk gameplaynya pun terasa smooth dan minim terasa frame drop. Bahkan ketika war dan saat semua hero mengeluarkan skill kombonya. Pokoknya udah enak banget lah kalau cuma buat jalanin game MOBA kayak gini ya guys. Selain performanya yang ngebut, hal yang paling menarik di HP ini jelas pada fitur kameranya. Dibekali setup triple camera dengan kamera utama sebesar 12MP berapertur f1.8 dengan fitur dual pixel PDAF dan OIS. Kamera telefoto sebesar 8MP berapertur f2.4 yang support 3 kali optical zoom dan OIS. Dan kamera ultrawide sebesar 12MP berapertur f2.2. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32MP berapertur f2.2 yang support SDR dan bisa merekam video 4K 60fps, sama seperti kamera utamanya. Untuk fitur kameranya pun tergolong lengkap, dan ada beberapa fitur yang tidak ditemui di HP terbaru midrange saat ini, seperti video portrait, dual recording, hingga editor foto yang fiturnya lebih lengkap. Kamu bakal menemukan fitur seperti object eraser, shadow eraser, dan reflection eraser yang dimana fitur ini juga ada di S23 series. Overall untuk hasil fotonya memiliki kualitas yang baik di segala aspeknya. Dynamic range-nya luas, detail yang bagus, hingga bisa menghandle backlight dengan baik. Dan berikut adalah komparasi fotonya jika dibandingkan dengan Samsung A5 IV yang udah pakai sensor Sony terbaru. Hai guys, sekarang di sekitar jam 2 siang, cuacanya enak banget, nggak terlalu panas. Oke, seperti biasa ya, kita jalan di persawahan, hijau-hijau, asri. Coba kalian bandingin ya, bagusan suara mic yang mana?
Ngomongin masalah desainnya, meskipun S21 FE ini termasuk flagship versi murah, namun untuk kesan premiumnya masih bisa dirasakan dari tampilannya. Ketika dipegang saja udah terasa banget feel premiumnya. Dengan frame yang melengkung, bikin handle-nya terasa lebih nyaman. Beralih ke bagian depan, layaknya desain HP kelas flagship, tentunya punya bezel yang terasa tipis di hampir semua sisinya. Dengan layar 6,4 inch yang beresolusi Full HD+, berpanel Dynamic AMOLED 2 kali, refresh rate 120Hz, dan support SDR10+, jelas kualitas layarnya gonjreng dan ciri khasnya Samsung banget. Ditambah dual stereo speaker yang kualitas suaranya udah mantep banget. Jadi selain desainnya yang cakep karena tergolong simple dan elegan, kualitas layarnya juga udah oke banget untuk HP yang sekarang harganya udah setara kelas HP mid-range. Namun tentunya dengan fitur flagship seperti wireless charge hingga dukungan Wi-Fi 6 dual band tentunya masih bakal kepakai banget untuk saat ini. Last but not least adalah dukungan update softwarenya. Meskipun awalnya masih pakai One UI versi 4 yang berbasis Android 12, tapi last update-nya udah bisa ngerasain One UI versi 5 terbaru yang berbasis Android 13. Jadi enaknya HP flagship tuh jelas pada dukungan update softwarenya. Nggak perlu ganti HP untuk ngerasain OS terbaru. Dari Samsung sendiri memberikan jaminan security update hingga 5 tahun. Makin betah deh pakai Samsung. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S21 FE ini jelas masih terasa worth it jika untuk dipakai saat ini atau bahkan untuk jangka panjang. Fitur flagship yang lengkap ditambah rating IP68 tentunya jadi nilai plus tersendiri. Minusnya sih paling di bagian suhu panasnya yang terasa over bahkan ketika bukan buat main game. Dengan harga yang saat ini sudah mencapai 6 jutaan untuk varian 8/128GB, tentunya bisa nih jadi alternatif pilihan selain Samsung Galaxy A54 di kelas harga yang sama. So, buat kamu yang tertarik untuk beli, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai S21 FE ini di tahun 2023? Atau yang masih pakai hingga saat ini, boleh juga tuh sharing pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.